Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kembali lagi kami dari Wanita Betel Indonesia, Korda DKI Jakarta, menyapa setiap wanita-wanita yang ada dimanapun berada saat ini. Dan saat ini saya Pendeta Muda Oce Rompas. Saya ingin menyampaikan, men-sharingkan firman Tuhan dengan tema berdiam diri di kaki Tuhan. Karena itu saat ini saya mengajak setiap kita untuk buka Alkitab kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Wanita-wanita Allah yang luar biasa dimanapun berada saat ini, saya percaya setiap kita pasti tentunya setuju kalau saya katakan bahwa kekuatan terbesar kita, salah satu kekuatan terbesar kita adalah waktu kita diam di kaki Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan kalau kita memiliki yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, maka di situ akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Akan tetapi banyak sekali mungkin ada orang-orang tertentu yang masih enggan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal Tuhan katakan dalam tinggal dan tenang akan terdapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan waktu kita tinggal diam. Tinggal diam itu bagaimana? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali saya katakan tadi banyak orang enggan untuk melakukannya. Mereka nggak mau yang namanya adanya proses. Mereka nggak mau datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Padahal waktu kita duduk tinggal diam di kaki Tuhan, bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan, bukan kita hanya, tapi kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan ada hal-hal, kalau di saat itu kita selidiki hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, minta ampun sama Tuhan. Kalau saat kita lemah, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tapi seperti saya katakan tadi, ada banyak orang enggan untuk melakukannya. Kenapa mereka enggan untuk melakukan? Tidak mau adanya proses. Tapi kalau setiap kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, mau mengikuti maunya Tuhan, pasti akan ada hal-hal dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin secara daging tidak enak waktu kita mengalami proses. Tidak senang kok. Banyak orang, aduh kenapa ya harus terjadi? Kenapa begini? Banyak pertanyaan akan muncul. Tetapi kalau Tuhan izinkan proses sekecil sebesar apapun, saya mau katakan, pasti segala sesuatu kalau kita mengikuti setiap proses Tuhan dengan baik, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan yang kita baru baca, mengajarkan setiap kita pentingnya setiap kita, saya dan ibu-ibu, wanita-wanita Allah dimanapun berada, untuk kita punya waktu berdiam diri di kaki Tuhan. Apa yang akan kita terima waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan? Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita terima dari Tuhan waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan? Tentunya banyak hal yang akan Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan kita. Terutama kita akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kenapa saya katakan banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan? Karena kadang-kadang secara manusia saya mau katakan kita tidak mampu kok. Kita menghadapi hari-hari ini. Hari-hari yang semakin jahat kata firman Tuhan, dan itu tergenapi saat-saat ini. Kita tidak akan mampu kalau dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan, ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas Tuhan katakan kesukaan yang mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bagi setiap kita, saya dan seluruh rekan-rekan wanita-wanita Allah yang luar biasa, tentunya setiap kita banyak mengalami di saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita, dalam saat kita berdiam diri. Itu saat itu kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, selidiki aku. Apa yang saya lakukan selama ini yang tidak berkenan di mata Tuhan? Apa yang saya lakukan selama ini yang membuat Tuhan kecewa dengan keberadaan hidup saya? Mungkin di saat-saat seperti itu kita benar-benar berserah. Waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya
Percaya apapun yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau duduk berdiam diri di kaki Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan setiap kita, wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kenapa saya katakan kita akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat? Waktu kita terus duduk diam di kaki Tuhan, kita punya waktu berdiam diri. Kita mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena saya mengalami hal-hal dalam kehidupan saya. Kalau saya mau saksikan, sebentar saya saksikan bahwa saya di tahun 2020, tentunya itu kita tahu COVID melanda bukan hanya Indonesia tapi melanda dunia. Tuhan izinkan untuk terpapar COVID tepatnya di tanggal 16 Desember. Dan Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan saya. Selama 18 hari saya di rumah sakit, saya 12 hari di ruang ICU, sisanya saya di ruang perawatan. Dan saya mengalami bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu saya saya mengalami buah dari setiap saya duduk diam di kaki Tuhan. Buah yang saya tuai. Sehingga waktu saya dalam tekanan, dalam keadaan yang tidak berdaya, saya ingat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17. Dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Saya imani, saya percaya, dan ini saya lakukan, ibu-ibu. Saya lakukan. Saya perkatakan di ruang ICU, kalau saya lagi masih ada tenaga, bisa ngomong, saya begini. Saya Oce Rompas, saya tidak akan mati, saya akan hidup dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan di ruangan di situ ada 3 orang. Saya orang percaya, yang 2 tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya katakan dari tempat tidur, walaupun saya tidak lihat mereka, saya cuma bilang, ibu, perkatakan, sebut nama ibu bahwa ibu tidak akan mati. Ibu akan hidup, ibu akan menceritakan perbuatan yang ajaib. Dan itu saya perkatakan terus menerus. Di saat saya bisa, saya perkatakan. Kalau saya tidak bisa bersuara, karena saya sudah sangat drop, tapi itu roh saya terus komunikasikan dengan Tuhan. Bahkan selama saya duduk diam di kaki Tuhan, selama itu juga muncul setiap firman yang saya renungkan. Muncul setiap kekuatan-kekuatan itu, bahwa saya tidak akan mati, saya akan hidup. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahwa sepatah kata daripada Tuhan cukup bagi saya. Jadi saya terus sampaikan, walaupun saya waktu saat itu sudah tidak bisa ngomong, karena saya sudah seluruh badan saya sudah penuh dengan alat-alat. Saya bilang sama Tuhan dalam roh saya, di hati saya berbicara. Tapi ingat, orang di ICU walaupun tidak sadar, dia akan mendengar apa perkataan dokter. Dan saya bersyukur, dokter yang melayani saya juga Tuhan utus dokter yang anak Tuhan. Yang takut Tuhan, ada dokter Sinta. Dan mereka bilang, sampaikan kalau saya dengar, atau bahkan saya dapat berita, disampaikan kepada Bapak Gembala Seno saya, Pendeta Gilbert, disampaikan bahwa lagi kritis. Ini sudah beberapa kali saya kritis, cuman minta doa. Tapi di saya kritis, ibu-ibu, wanita-wanita Allah yang luar biasa, saya mengingat setiap janji Tuhan. Saya minta Tuhan, sepatah kata daripada Tuhan cukup bagi saya. Saya ingat semuanya itu. Kalau Tuhan bilang saya sembuh, makanya saya sembuh. Dan ada banyak pengalaman rohani, yang mungkin ini karena waktu saya tidak bisa ceritakan semuanya. Ada banyak pengalaman rohani yang saya dapatkan, saya terima di saat Tuhan izinkan mengalami terpapar COVID. Tapi kenapa saya katakan bahwa kalau kita punya waktu duduk diam di kaki Tuhan, kita di situ kita merenungkan firman Tuhan, itu mungkin kita tidak bisa mengalami saat ini. Ada yang orang langsung mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi ada juga akan mengalami hari-hari ke depan seperti yang saya alami. Firman itu menguatkan saya, firman itu membangun iman saya, sehingga saya sama sekali, waktu di ruang ICU juga saya tidak takut. Kebetulan suami saya OTG, dia bisa masuk, dia tanya, saya yang takut? Enggak, saya tidak takut. Karena saya punya Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya masuk ICU. Ternyata ada orang yang tidak percaya, dia buka hati untuk Tuhan. Karena apa? Dia melihat iman saya terus kobarkan iman. Kalau saya punya tenaga, saya bilang saya tidak akan mati, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya perkatakan itu. Sehingga dan saya yakin Tuhan perhitungkan setiap iman kita. Karena saya tahu Tuhan itu Tuhan yang punya kuasa. Tuhan berkuasa langit, bumi, serta isinya. Dia yang ciptakan. Dia yang berkuasa.
termasuk saya dan setiap wanita-wanita Allah. Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita, atas setiap masalah kita. Sehingga waktu saya sakit, saya tahu saya harus bangkitkan iman saya. Dan Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan menurunkan kuasanya, kuasa Tuhan menerobos tubuh saya. Sehingga terjadilah kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini, wanita-wanita Allah dimanapun berada saat ini, kalau sedang dalam pergumulan, apakah karena sakit apakah itu? Ada orang bergumul karena sakit kanker, tumor, mungkin dari sakit bagian paru-paru, lever, jantung, sakit apapun itu, saya mau katakan nama penyakit tersebut hanyalah sebuah nama. Karena nama Yesus lebih besar dari setiap penyakit yang sedang ibu-ibu alami saat ini. Karena itu percaya betul waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, tinggal diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wanita-wanita Allah, ibu-ibu sekalian, apapun yang menjadi pergumulan, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap kita akan mengalami yang namanya mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Saya percaya kalau hari-hari ini banyak yang sedang bergumul, apakah itu tentang rumah tangga, apakah itu ekonomi, tentang anak, tentang keluarga, bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan terlebih besar dari setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ingat, waktu kita punya iman, maka kuasa Tuhan yang akan menerobos setiap masalah. Kalau sakit, kuasa Tuhan yang akan menerobos tubuh setiap kita. Kalau masalah-masalah apapun yang dihadapi, serahkan sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada setiap masalah-masalah apapun yang sedang digumuli hari-hari ini. Karena itu saya percaya, kalau saat ini kita memang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan setiap kita, minta Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Bawa hidup setiap kita kepada Tuhan. Bawa setiap masalah kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan. Waktu kita duduk tinggal diam di kaki Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan setiap kita. Sehingga setiap wanita-wanita yang ada, kita hidup bukan cuma asal hidup, tapi kita hidup benar-benar menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena setiap kita, saya percaya waktu Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada saat ini, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun di lingkungan kita ada, Tuhan punya maksud dalam kehidupan setiap kita. Sehingga waktu kita tinggal diam di kaki Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Kita bukan hanya bicara terus dengan Tuhan, tapi kita dengar suara Tuhan dan minta Roh Kudus, mampukan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga dimanapun setiap kita berada, wanita-wanita Allah yang luar biasa, kita bukan hanya menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Asalkan setiap kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi wanita-wanita yang ada. Wanita punya spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan tempatkan kita di tengah keluarga dimanapun kita ada, untuk menjadi tiang doa di tengah keluarga, untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan biasakan kita dimanapun kita ada hanya senang membicarakan orang, tapi biarlah setiap kita membicarakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan saya percaya kalau kita sehat jasmani, sehat rohani, ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kita. Kalau kita mau sehat jasmani, tentunya apa? Rawat tubuh kita dengan olahraga, dengan makanan yang sehat. Tapi kalau kita mau sehat rohani, kita harus rawat tubuh kita dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan mengisi hari-hari kita membaca firman Tuhan. Sehingga rohani kita akan sehat, rohani kita akan kuat. Karena di saat lemah, di saat kita merasa tidak berdaya lagi, kalau kita sehat jasmani, sehat rohani, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.